She came down off the overpass. We got Halo minasan, selamat datang kembali di channel Arrain Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Guilty, rilis tahun 2021, yang menceritakan tentang seorang pria yang merupakan seorang polisi, namun dipindah tugaskan di bagian panggilan darurat call center 911 karena tersandung sebuah kasus, dan dia mendapatkan panggilan darurat dari seorang wanita yang diculik dan dibawa kabur menuju ke suatu tempat. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, terlihat seorang pria yang berada di toilet, sedang bercermin sambil memegang sebuah alat bantu pernapasan. Ternyata alasannya memegang sebuah alat bantu pernapasan karena dia mengalami penyakit asma yang lumayan parah. Namun dia menyembunyikan penyakitnya itu dari teman sekantornya. Dia adalah Joe Beller, seorang polisi dari kepolisian Departemen Los Angeles. Dia dipindah tugaskan menjadi operator penerima telepon darurat call center 911 karena tersandung sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan dan sambil menunggu sidang atas dirinya. Joe juga merupakan orang yang temperamental dan juga memiliki perasaan yang rapuh. Karena itu dia bercerai dengan istrinya dan dia harus siap melayani masyarakat dengan sabar atas panggilan telepon darurat call center 911. Setelah dari toilet, dia kembali ke mejanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia menerima banyak telepon darurat dari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Penelpon pertamanya adalah seorang pria yang meminta pertolongan untuk mengirimkan ambulans ke rumahnya. Operator 625, what is the address of your emergency? Joe tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, dan dia meminta alamat rumah pria yang menelponnya yang bernama Drew. Joe juga ingin mengetahui apa yang terjadi padanya, dan bertanya kepada orang itu. Ternyata dia memakai narkoba jenis sabu, dan sekarang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tapi saat Joe akan mengirim ambulans serta polisi ke rumahnya, pria itu langsung mematikan teleponnya. Did you take drugs, Drew? Shoot it up or snort it. Send both an ambulance and the police. Setelah itu, dia mendapatkan panggilan di nomor pribadinya, telepon dari seseorang wartawan yang bernama Catherine, yang ingin menulis tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Joe. Untungnya, atasan Joe melarang untuk menerima telepon saat bertugas, dan dia selamat dari wawancara wartawan yang menelponnya itu. I asked who's calling. It's Catherine Harbor. Right. Baylor. No calls. Setelah baru saja mematikan telepon dari Catherine, Joe mendapatkan panggilan darurat kembali dari seseorang yang mengaku berteman dengan gubernur, yang baru saja dirampok bernama Matthew. Dia dirampok oleh seorang gadis yang disewa untuk menemaninya. Penelpon itu bergaya seolah-olah dia orang yang kaya raya, dengan mobil pinjaman BMW Series 7. Joe menanyakan alamat dari lokasinya, dan meminta plat nomor dari mobil itu. Namun dia tidak mengetahui karena itu adalah mobil pinjaman. License plate number. I don't know it. It's a rental. Make and model of the car, sir. It's a blue 7 Series BMW. Joe pun menyuruhnya untuk mencari STNK agar bisa memberikan plat nomor mobilnya. Setelah mencari STNK di dashboard mobil, dia memberikan plat nomornya kepada Joe. Saat Joe menanyakan tentang ciri-ciri mobilnya, pria itu malah mengatakan ciri-ciri wanita yang merampoknya dengan bodi yang sangat menggairahkan. Tall, dark skin, pink hair. She was voluptuous. Setelah Matthew memberikan info tentang lokasi dan siapa yang merampoknya, Joe pun langsung menelpon petugas operator agar mengirimkan petugas LAPD untuk datang langsung menuju TKP di Bunker Hill yang merupakan lokasi dari perampokannya. Namun yang berbicara adalah sersan militer bernama Bill, mantan bosnya ketika berada di LAPD dan sekarang menjadi petugas operator karena adanya rotasi shift. His arm with that. Baylor! You kidding me? It's Bill. What? Every sergeant mans the phones twice a month. Joe menjelaskan tentang perampokan yang dilakukan gadis sewaan kepada Matthew di Bunker Hill, dan sersan itu mengatakan akan mengirim petugas ke sana serta akan melakukan tindakan. Matthew Fontenot robbed by a prostitute on Bunker Hill. We'll get somebody out there. Yeah, you can. Setelah itu, Joe istirahat sejenak sambil membuat kopi. Namun saat membuat kopi, dia mengalami gangguan kecemasan yang lumayan parah pada dirinya. No. A steak knife duct taped to a broom handle was not. Officer 136.
Joe melihat foto anaknya di ponsel untuk menenangkan pikirannya dan menelpon sang mantan istri untuk mengobrol dengan anaknya. Namun nomornya tidak aktif. Joe pun kembali ke mejanya dengan rasa cemas yang tidak berkurang sedikit pun. Yang tiba-tiba, teman di samping Joe mengagetkannya karena ada panggilan darurat yang menelponnya. Telepon itu dari seorang wanita yang bernama Emily, dengan nada suara menahan tangis dan ketakutan. Awalnya, Joe ingin menutup panggilan itu karena Joe mengira wanita itu sedang mabuk atau sedang iseng saja. Namun saat ingin mematikan teleponnya, wanita itu menolak. Dan Joe juga mendengar suara yang membuat Joe semakin penasaran tentang keadaan di sana. Sorry, you called 9. Who's that? Emily berbicara kepada Joe seperti dia berbicara kepada anaknya agar orang yang berada di samping tidak curiga sedikit pun. Ternyata Emily sedang diculik oleh seorang pria dan akan membawa Emily ke sebuah tempat. Joe mengatakan kepada Emily agar tidak mematikan ponselnya dan membalas perkataannya hanya dengan kata yes dan no ketika dia bertanya agar si penculik tidak tambah curiga. Person who would know you called us? No. Who do they think you? I'm going to ask you yes or no questions, okay? You know the Joe melihat keberadaan Emily dari komputernya dan berusaha untuk menenangkan Emily. Dan Joe berhasil mengetahui posisi Emily yang sekarang berada di jalan tol I-10 timur pusat kota California dan masih terus bergerak dengan kecepatan tinggi. Saat Joe masih menanyakan detail dari lokasi Emily, pria yang menculik Emily meminta ponselnya, tapi Emily masih bisa mempertahankannya dan masih bisa menghubungi Joe. right. I show that you're outside city limits. Are you on the freeway? Yes. Joe pun menelpon petugas polisi jalan tol mengatakan bahwa ada seorang wanita yang diculik dan berada di jalan tol I-10 pusat kota agar bisa mengirim petugas yang bisa mengejar mobil penculik itu. This is Officer Joe Baylor, LAPD Communications. I have a woman who's been... Di pusat kota juga sedang terjadi kebakaran yang parah sehingga banyak petugas yang dikirim ke sana. Namun ada petugas jalan tol yang tersedia. Namun mereka membutuhkan plat nomor untuk mengetahui kendaraan mana yang menculiknya. Send them east. You have a plate number? No. Setelah menelpon petugas jalan tol, Joe kembali menelpon Emily untuk menenangkannya karena petugas polisi telah dikirim. Namun saat keadaannya lagi genting, mantan istri Joe menelponnya. Dia pun memaki karena dia bingung harus pilih yang mana. Di satu sisi ada korban penculikan, dan di sisi lain dia sangat rindu dengan anaknya dan ingin mengobrol. Akhirnya dia memilih tetap untuk tidak mengangkat telepon dari sang mantan istrinya. Joe masih terhubung dengan Emily, namun lagi dan lagi penculik itu meminta ponsel Emily, dan dia masih bisa mempertahankannya agar posisi mereka masih bisa terlihat dan masih bisa dipantau oleh Joe. Joe juga bertanya tentang ciri-ciri mobilnya agar polisi jalan tol bisa menemukan mereka. Namun saat Joe menanyakan tentang ciri-ciri mobilnya, Emily mematikan ponselnya yang membuat keberadaannya sekarang tidak diketahui lagi oleh Joe. Emily, I need the color of the car, okay? When I say the right one, say... Oh, no, just yes or no. Just yes or no answers. Waiting. My name is... Joe kembali menelpon polisi jalan tol karena dia sudah mengetahui ciri mobilnya yaitu mobil van berwarna putih. Dan mereka baru saja melewati perbatasan kota dan Joe juga minta bantuan udara. Tapi karena adanya kebakaran yang cukup besar di pusat kota, itu tidak bisa dilakukan karena asap yang cukup tebal dan jarak pandang pun terbatas. Air support available? Negative. Air support is grounded due to fire. Seorang polisi jalan tol yang berada di jalan tol I-10 menelpon Joe dan Joe mengatakan untuk mencari mobil van berwarna putih yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang diculik. Dan kebetulan tepat di depan mereka ada mobil van berwarna putih, namun tidak kelihatan jelas karena asap yang tebal menutupi jarak pandang. Joe menyuruh mereka untuk menghentikan mobil itu dan mereka pun melakukan pengejaran. Pull up next. Tell me what to fucking do. Mobil itu pun menepi. Dan polisi jalan tol memeriksanya apakah itu mobil penculik yang menculik Emily. Namun mereka salah mobil karena mobil itu tidak membawa seorang wanita untuk diculik. Joe pun merasa kesal dan frustasi. No woman. What? Are you sure? Joe memeriksa identitas dari Emily dan mendapatkan nomor rumah dari Emily dan menelponnya. Saat tersambung, terdengar suara anak kecil yang mengangkat telepon itu bernama Abby. What's your name? How old are you? Abby merupakan anak dari Emily, dan Abby mempunyai saudara yang masih bayi, bernama Oliver. Ayahnya bernama Henry, dan memiliki mobil van. Kini, ayah dan ibunya tidak ada di rumah, karena Henry membawa Emily entah kemana. Who is not here?
Ternyata yang menculik Emily adalah mantan suaminya sendiri, dan tak apa motif dari penculikan itu. Abby yang mencoba untuk menelpon ayahnya terdengar oleh Joe, dan Joe memanfaatkan itu untuk meminta nomor Henry. Just press. Dengan nomor yang dikasih oleh Abby, Joe mendapatkan info tentang Henry, yang ternyata Henry juga pernah dipenjara selama 12 bulan karena kasus penyerangan, dan juga mendapatkan plat nomor dari mobil van Henry. Henry. Abby berbicara sambil menangis ketakutan, dan dia menginginkan ibunya kembali. Joe yang mendengar hal itu juga merasa sedih, karena dia juga merindukan anaknya dan merasa sendiri. Dia mencoba menenangkan Abby agar tidak sedih. Setelah tenang, Abby mengatakan bahwa pisau membuat Oliver takut, tapi tidak tahu apa maksudnya, dan membuat Joe berpikir. Joe juga membuat janji kepada Abby agar bisa menyelamatkan ibunya dan bisa kembali kepada mereka. Joe bertambah stres dan bingung dengan kasus ini, bahkan teman sebelah Joe yang hanya sekedar bertanya pun terkena semprotan Joe. Joe kembali menelpon polisi jalan tol, memberitahu plat nomornya dan Emily dibawa mantan suaminya Henry, dan tersangka juga membawa pisau. Joe juga meminta petugas untuk dikirim menuju rumah Emily untuk menjaga Abby dan adiknya Oliver. Namun operator itu menolak. Gara-gara hal itu terjadi perdebatan antara Joe dan petugas operator. You can Di tengah stres yang dia rasakan, wartawan Catherine menelponnya kembali dan dimaki langsung oleh Joe agar tidak menelponnya lagi. Joe pun pindah ke komputer yang berada di ruangan berbeda. Padahal 15 menit lagi waktu kerja mereka telah usai. Namun dia masih harus menyelesaikan kasus ini. log out. Joe menghubungi sosial militer untuk mengirim petugas ke rumahnya Emily agar bisa menjaga Abby dan adiknya Oliver di Jalan Regis 5800. Dan dia juga meminta untuk mengirimkan petugas ke rumahnya Henry untuk memeriksa di sana. Namun sesar militer itu menolak dan hanya mengirimkan petugas ke rumahnya Emily. Joe pun sedikit kecewa dan marah, namun Joe terlalu memaksakan keinginannya dan perasaannya. Gara-gara hal tersebut, Joe dan sesar militer itu pun berdebat. Joe sudah seperti mengalami gangguan mental akibat kasus ini, dan penyakit asmanya pun kambuh. Setelah itu, dia menelpon Jess, mantan istrinya, untuk mencoba mengobrol dengan anaknya. Tapi mereka malah berdebat tentang hubungan mereka yang sudah lama pisah. Dan Joe juga meminta Jess untuk datang ke persidangan kasusnya esok hari. Tapi Jess tidak mau terlalu lama mengobrol dengan Joe, sehingga dia mematikan ponselnya, yang membuat Joe semakin gelisah dan stres. Jess. Jam pun sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, dan Joe belum pulang ke rumah untuk persiapan sidangnya, dan masih ingin menyelesaikan kasus Emily yang diculik oleh mantan suaminya. Setelah itu, Joe melihat nomor Henry yang diberikan oleh Abby, dan menelponnya secara pribadi. Mengobrol dengan Henry malah membuat Joe semakin emosi, karena Henry awalnya berbohong tentang keberadaan istrinya. Joe semakin tidak bisa mengontrol dirinya. Dia membicarakan masa lalu ketika Henry di penjara. Alhasil Henry langsung matikan ponselnya, dan nomornya tidak aktif. LAC, huh? Joe menelpon rekannya untuk meminta bantuan, yaitu Rick. Rick merupakan sahabat dari Joe ketika masih ditugaskan sebagai polisi di LAPD. Dan Rick juga akan menjadi saksi di sidangnya yang akan dilakukan besok atas kasus pembunuhan yang dilakukan Joe 8 bulan lalu. Namun Rick sekarang dalam keadaan kondisi mabuk. Dan Joe khawatir besok Rick tidak bisa datang. Namun Rick menjelaskan bahwa dirinya takut salah bicara saat memberikan kesaksian. Joe pun kini mengesampingkan sidangnya. Dia minta tolong kepada Rick untuk pergi menuju Fotil, yang merupakan alamat dari rumah Henry, untuk melihat keadaan yang di sana. Saat dia sedang menelepon Rick, seorang wanita datang yang merupakan bos dari Joe. Dia mengatakan bahwa ada gadis kecil yang meneleponnya, dan ingin berbicara dengan Joe. Ternyata telepon itu dari Abby. Abby mengatakan ada orang yang mengetuk pintunya.
Joe mengatakan bahwa itu adalah polisi. Saat Joe berbicara dengan petugas yang berada di rumah Emily, Joe menyuruh untuk mencari adiknya, yakni Oliver. Namun saat sampai di suatu kamar tidur, keadaan di sana tidak kondusif, seperti ada kekacauan entah apa yang terjadi, sampai komunikasi itu pun terputus. Setelah itu, Joe berhasil menghubungi Henry kembali, dan Joe menuduh bahwa yang telah membunuh Oliver adalah Henry, walaupun belum tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Henry hanya bisa diam dan dia takut kembali ke penjara. Dan di situ, emosi Joe tidak bisa ditahan, dan dia mengatakan hal yang membuat Henry tambah takut, sampai mematikan ponselnya kembali. Saw what you did. Setelah itu, Rick menelpon Joe kembali. Ternyata dia sudah sampai di apartemen milik Henry. Joe pun menyuruh masuk ke dalam dan memeriksa keadaan. Di dalam apartemen itu tidak terdapat apa-apa melainkan adanya sampah. Yang ada hanya surat tilang dan mainan yang belum terbuka. Dan Joe menyuruh Rick untuk memeriksa semuanya. Joe berhasil menelpon Emily, namun itu tidak lama karena ponselnya mati dan tidak bisa dihubungi kembali. Karena Joe sempat menyuruh Emily untuk menarik rem tangan mobil van Henry dan hampir membuat mereka kecelakaan. Kali ini Emily yang menelpon Joe, karena sekarang Emily berada di bagasi belakang karena dia dikurung, karena sebelumnya dia menarik rem tangan yang hampir membuat mereka kecelakaan. Emily mengatakan bahwa dia hanya ingin pulang. Emily tidak bisa melihat apa-apa karena Henry meletakkannya di belakang. Di bagasi itu ada batu bata, dan Joe menyuruhnya untuk mengambil. Dan bila ada kesempatan, dia ingin Emily untuk memukul kepala Henry sekeras-kerasnya. Di tempat itu, Emily merasa ketakutan, dan Joe mencoba untuk menenangkan Emily dengan menanyakan hal-hal kecil yang bisa membuat Emily tenang. Mereka pun saling bercerita. What do you? Saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba mobilnya berhenti, dan Emily merasa ketakutan lagi. Dan di saat itu, Joe mengatakan untuk memukul kepala Henry saat dia membuka pintu, karena dia layak dipukul. Namun, sesaat sebelum Henry membuka pintu, katakan tentang Oliver, bahwa Oliver terus menangis karena ada ular di perutnya, dan Emily mengeluarkan perut itu menggunakan pisau. Dan kini Oliver tidak menangis lagi. Ternyata yang bunuh Oliver adalah Emily sendiri. Dan saat Henry membuka pintu, Emily memukul kepala Henry dengan batu bata akibat suruhan dari Joe. Joe terlihat sangat menyesal karena dia telah salah mengambil keputusan. Rick pun tiba-tiba menelpon Joe. Dia menemukan surat perceraian antara Henry dan Emily, yang dimana Henry kalah dalam hak asuh anak. Rick juga menemukan surat dari rumah sakit kejiwaan yang dimana Emily salah satu pasien di sana, dan Henry akan membawanya kembali ke sana. Setelah itu, Joe mendapat telepon dari Henry, yang ternyata mereka telah sampai di rumah sakit kejiwaan itu. Dan Emily kabur usai memukul kepala Henry. Henry menceritakan semuanya bahwa Emily mengalami gangguan kejiwaan, dan dia tidak mengetahui apa yang diperbuat kepada Oliver. Dia menganggap bahwa dia membantu Oliver, padahal dialah yang bunuh Oliver. Dengan suara penyesalan dan sambil menangis, Henry menceritakan semuanya kepada Joe. Joe pun merasa marah dengan dirinya sendiri, karena dia telah salah menilai Henry sebagai penjahat, dan menghancurkan lampu yang ada di sampingnya, dan kecemasannya pun muncul kembali. Joe mendapatkan telepon dari Emily, yang kini Emily berjalan sendirian di jalan tol, karena dia ingin mencari Abby dan Oliver yang hendak dia ajak untuk menuju ke akuarium. Emily berbicara dengan suara ketakutan, karena seluruh baju di tangannya dipenuhi oleh darah. Joe pun meminta petugas jalan tol untuk mengirim petugas menuju jalan tol 210 untuk menjemput Emily. Saat sedang menangis, bos dari Joe pun memberitahu bahwa bayi yang diselamatkan oleh petugas kepolisian sekarang berada di rumah sakit. Ternyata Oliver masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Setelah itu, Joe menuju kamar mandi untuk menenangkan diri. Penyakit asmanya pun juga kambuh, serta dia muntah karena masuk angin karena kelamaan bekerja sampai pagi. Di situ Joe menelepon Rick kembali. Sambil menangis tangisannya, dia mengatakan agar Rick mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di persidangan nanti.
Setelah itu dia menelpon wartawan dan mengatakan semuanya pada wartawan itu. Dan Joe pun dinyatakan bersalah atas penembakan yang dilakukannya. Film pun selesai. Film yang membuat perasaan penonton menjadi campur aduk. Saya memberinya rating 7 dari 10. Semoga kalian menyukai film ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa bahagia.